Kamu ini kan atlet karate ya? Iya. Seharusnya kan kamu bisa melakukan hal yang dulu dari tadi. Iya sih Pak, bisa. Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu ke kegiatan ini. Semoga kolaborasi ini bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan selanjutnya sehingga benar-benar nanti bisa membawa SMP 1 ini menjadi SMP yang tetap bertahan menjadi satu gitu ya, dari juara satu. Nih, nanti kita langsung saja ke materi. Ya, ini namanya adalah tugasnya adalah aksi nyata biasanya. Aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti yang akan kami jelaskan ya itu adalah tentang bagaimana merancang atau langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau menciptakan suatu budaya positif di sekolahan. Jadi sekali lagi di sini saya bukan menggurui ya. Ini hanya menyampaikan atau getok tular dari apa yang kemarin kami dapatkan untuk kemudian dibagi kepada panjenengan semuanya. Next. Nah di topik ini nanti ada ada 6 ya. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang tanda bintang ini nanti kalau nggak ada disampaikan, kalau nggak ada ya lewati. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Kemudian 6 restitusi adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum akrab di kita, sama seperti ketika saya mendapatkan materi pertama itu restitusi gitu ya. Biasanya angan-angan. Selanjutnya, nah sebelum ke materi ada pertanyaan pemantiknya. Ya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya. Ini nanti boleh kita diskusi, ya. Boleh saling berpendapat. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau kalau bisa kadang guru agama menulis astagfirullah sewu ya, atau menulis apa ya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudahkah panjenengan mengetahui apa itu segitiga restitusi? Oke, mungkin dari yang pertama, Pak Iwan atau siapa? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, gimana Pak? Kalau menurut panjenengan? Kalau saya itu bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Ya, memang jika kegiatan berpenggerak atau sedikit tepuk tangan gitu ya. Sebagai bentuk apresiasi atau ngomong-ngomong gitu. Kemudian pemberian hukuman, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak kira-kira? Setuju. Oke. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Oke. Kalau yang keempat, sudahkah mengetahui segitiga restitusi? Ini nanti yang ternyata akan merubah mindset kita sebenarnya. Ini mindset awal kita biasanya seperti ini, sama seperti saya. Nah ini sedikit gambaran alur-alur materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama tentang teori kontrol, ya, kemudian ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, kemudian makna disiplin. Nah ini nanti saling berhubungan. Kita lanjut aja. Nah ini ada sedikit permainan ya. Ini nanti berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, ibaratnya gini, ada A dan B. Nah ini kalau dipraktekkan sih bagus, tapi misalnya lama. Ya, jadi si A cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda.
Hebatnya Pak Iwan nanti, hebatnya punya ini ya, menulis secara kertas, kemudian menuliskan sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Akan yang berharga, kemudian digenggam di kepala. Nah, nanti Pak Yusuf mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, misalnya nih, pas itu dipraktekkan, ya ada yang mau diancam atau mungkin dirayu-rayu, dielus-elus, bagaimana dia mau membuka. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Oh, nah ya, ini masih belum. Nanti biar tersimpan dulu. Kemudian ini ada dialog antara guru di kelas dengan murid-muridnya. Nah, ini buku dia. Menurut kalian, ini nanya sama anak-anaknya. Menurut kalian apa tugas utama saya sebagai guru? Murid satu menjawab mengajar murid guru. Murid dua menjawab membuat murid belajar. Guru melanjutkan, apakah menurut kalian saya bisa membuat kalian belajar? Katakanlah saya ingin si Fulan belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya saya bisa membuat dia? Bagaimana caranya saya membuat dia mempelajari itu? Kemudian murid tiga menjawab, ya mengajarkannya dengan cara yang menarik, Bu. Guru melanjutkan, katakanlah saya sudah membuat pelajarannya semenarik mungkin. Murid-murid lain tertarik, tapi dia tetap tidak mau mempelajarinya, si Fulan tadi. Bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Si berempat, beri dia hadiah, Bu. Bukan kenal. Si guru jawab, saya sih bisa saja memberikan dia bonus nilai. Tapi jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Murid yang lain, beri hukuman, Bu. Memberikan hukuman ini. Kemudian yang enam, kirim ke kepala sekolah. Yang ketujuh, diskors saja, Bu. Sehingga panggil orang tuanya. Si guru melanjutkan, pertanyaannya tetap sama. Jika saya melakukan itu semuanya, sudah saya lakukan semuanya, tapi tetap dia tetap tidak mau menyerap informasi yang saya berikan, bisakah saya membuat dia mempelajari materi tadi? Nah, ini apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Nah, bisakah kita membuat murid kita belajar? Ini pertanyaannya, Ibu Nabi. Ya, kenapa? Emang ngomong, Sebetulnya bisa. bisa. Cara kita memberikan pancingan pelaksanaan terus juga memiliki keinginan untuk diri sendiri. Oke, berarti menggali potensi atau motivasi dirinya, ya. Oke, tentang itu lagi. Ada lagi buat Pak Iman atau Pak Yusuf, bisa nggak kita itu meminta murid kita itu dengan berbagai trik tadi membuat dia itu mau mempelajari apa yang kita berikan? Terkadang itu ada yang tidak mau, Pak. Seperti saya misalkan ketika ada yang saya kasih dia contoh piring makanan. Itu pertamanya kan ada anak yang tertarik. Tapi yang sebelahnya kadang itu kalau dia nggak mau apa-apa, kadang itu yang masih menjadi PR saya. Padahal saya coba dengan jajan bagaimana? Oh ini Pak anak tak dia kadang itu tidak bisa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Iman. Nah, ini nanti yang akan kita ubruk-ubruk di situ. Nah, dikasih penghargaan yang satu iya, yang satu enggak. Ini ada apa sih sebenarnya? Nah, apakah kita bisa membuat murid kita belajar? Jawabannya adalah tidak bisa. Sebagai guru kita hanya bisa berusaha agar murid-murid kita belajar, berusaha agar murid-murid kita belajar. Namun keputusan untuk belajar atau tidak adalah keputusan mereka sendiri. Nah, mereka bisa saja bagian seolah-olah mereka menyimak, namun apa yang jadi pikirnya, apakah dia sedang menyimak atau
itu berhubungan dengan nanti. Nah, ini ada bukunya, buku keduanya, bahasa Inggris ya. Segala sesuatu dalam hidup itu adalah pilihan. Siapa yang memilih diri sendiri. Begitu pula untuk belajar atau tidak itu adalah pilihan. Ya kan? Jadi kalau KHJ Ki Hajar Dewantara itu salah satu pemikirannya adalah murid itu ibarat tanaman padi. Ya. Murid itu ibarat padi. Kita tidak bisa menjadikan padi itu nanti tumbuhnya singkong atau tumbuhnya menjadi melon, tidak bisa. Nah, yang bisa dilakukan oleh Pak Petani hanya menyiapkan tanahnya yang subur, ya, dirawat dengan baik agar tumbuh kembangnya itu maksimal, ya, dan kemudian panennya itu panen yang bagus. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat tanah, gitu. Kalau pemikirannya KHD. Jadi guru itu hanya menuntun, tidak bisa merubah. Posisinya di situ. Next. Nah, ini tentang makna disiplinnya. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya adalah belajar. Makna ini berasal dari kegiatan Socrates dan Plato. Ini saya belum tahu aslinya dia. Jadi dari itu, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, kata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang jadi kita membuat peraturan-peraturan untuk mendisiplinkan orang lain. Akhirnya mengalami penyusutan. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi ketika anak mendengar kata kedisiplinan itu tata tertib, hukuman, kayak gitu. Nah, ini sudah mengalami penyusutan makna dari makna sebelumnya, yaitu belajar. Nah, ini akan kita olah lagi. Nah, ini berhubungan dengan tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kenapa murid mau menuruti perintah guru? Itu karena murid mengizinkan dirinya untuk melakukan yang diperintah oleh guru, bukan karena gurunya, tapi murid mengizinkan dirinya untuk melakukan yang diperintah oleh guru. Jadi kontrol tetap dimiliki oleh murid sendiri. Dikatakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang terbaik. Nah, ini kita akan bahas. Nah, menuntun murid untuk memiliki motivasi perilaku untuk mengenal diri pribadi. Nah, ada yang dari ekstrinsik, nah intrinsik. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang kita akan bahas di pada modul ini. Jadi ketika mendapatkan disiplin hukuman, kita sebenarnya adalah hanya mendapatkan bagian dari sini. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada paksaan dari luar, intrinsiknya. Atau ketika diberi penghargaan, ya, jadi motivasinya dia melakukan sesuatu itu karena adanya penghargaan, mengharapkan penghargaan. Jadi ekstrinsik, masih dari luar. Tapi ketika dia melakukan sesuatu karena dia menghargai dirinya sendiri, saya akan menjadi orang yang baik, saya akan menjadi pribadi yang baik. Nah, ini yang akan kita bahas atau kita pelajari di modul ini. Bagaimana untuk mengelola intrinsik ini, motivasinya. Next. Nah, ini sama. Motivasi ini masih eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya pakai kaos kaki hitam dan tidak dihukum, misalnya. Saya harus pakai sepatu hitam dan tidak dihukum. Berarti ini motivasinya masih eksternal. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biar dapat pujian, biar dapat apa, itu berarti motivasinya masih eksternal. Tapi kalau dia di sini sudah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi ini digali dari dirinya sendiri. Motivasi internal, tujuan disiplin positif itu di sini. Biasanya disiplin positif. Next. Nah, akhirnya
ini yang sering saat ini digaung-gaungkan, yaitu merdeka. Ada merdeka mengajar, ada merdeka belajar. Ya. Diambil dari pemikirannya Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau bebas tanggal PJW, tapi bagaimana yaitu kita bisa membuat anak cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dia memerintah dirinya sendiri, bebas, merdekanya di situ. Dan, nah ini salah satu cara agar anak itu terbiasa untuk berdisiplin diri, yaitu membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini di awal dulu saya menganggap paling peraturan kelas, ya, atau tata tertib kelas, atau kesepakatan belajar bersama. Nah, kemudian terbantahkan. Nah, ini pemantiknya. Mengapa tidak peraturan saja? Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kita mendapatkan pertanyaan. Mengapa kita memiliki atau ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Biar tidak ditilang. Demi keselamatan. Oke, ya. Berarti sudah instruksi. Tadi maksudnya kayak ini kemudian kita bilang berarti eksternal eksternal. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan ini? COVID ya, jarak 2 meter, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Biar aman, terlarang. Berarti muncul dari diri sendiri ya. Benar tadi Satpol PP. Dan kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, biar tidak dihukum. Itu masih ekstensi. Nah, makanya untuk memberikan motivasi instruksi ini kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita membangun motivasi dalam dirinya. Nah ini sedikit perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu biasanya terlalu spesifik mendetail. Kalau keyakinan kelas itu lebih umum abstrak, sehingga nanti dalam prakteknya anak tidak mempunyai kesempatan untuk melanggar yang spesifik. Misalkan gini, anak harus datang jam sekian. Nah, ini anaknya cerdas, lah aku kan datang misalkan anak tidak boleh keluar kelas 2 orang misalnya, akhirnya dia 3 orang. Nah, kan saya tidak melanggar, 2 orang kok di situ kok. Nah, biasanya gitu. Jadi anak akan mencari celah-celah terus. Nah, kemudian yang membedakan juga keyakinan kelas itu biasanya itu diwujudkan dalam kalimat-kalimat positif. Nah, peraturan biasanya dilarang, banyak sekali dilarang. Nah, ini kita ubah mindsetnya. Kalau peraturan misalkan nih, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang harus itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain dan seterusnya. Benar juga. Nah, nanti ada video kelas saya yang sudah buat. Nah, ini contoh-contoh beberapa kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu diusahakan sesedikit mungkin, tapi mencakup banyak hal. Agar apa? Mudah dihafal oleh anak. Ya, mudah dihafal oleh anak. Jadi ketika dia melanggar peraturan, dia tahu keyakinan mana yang telah saya langgar. Nah, misalkan ini, datang ke sekolah tepat waktu, peduli sesama, awali pembelajaran dengan doa, siap kerja menteri dan kolaborasi, belajar dengan merdeka dan bahagia. Hanya 3. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi misalkan dia membuli atau mungkin tukaran, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang bagian ini. Kalau misalkan dia mencuri atau apa, dia sudah melanggar bagian ini. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi anak saya lemas-lemas, ngantuk,
berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya ya bagian B. Kami murid yang peduli dengan teman-teman seperti itu. Jadi nanti bisa kita olah. Nah ini di kelas 9F yang saya ajar mereka membuat keyakinan kelas, yaitu kami pelajar kelas 9F akan selalu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli, menghormati, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian menjaga barang milik sendiri, orang lain dan sekolah. Mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tertib. Yang terakhir tepat waktu dalam segala kegiatan di kelas ya. Dan ini menjadi keyakinan bersama. Jadi ketika dia melanggar maka akan mudah keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Nah ini nanti berhubungan dengan yang namanya segitiga restitusi. Restitusi opo. Nah, ini kemudian setelah membuat keyakinan biasanya saya minta mereka untuk membacanya bersama-sama. Nah, contohnya saja. Ya, jadi setiap anak harus mempunyai catatan itu. Jadi ketika anak melanggar atau apa, nanti saya akan tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah, dia terbangun sendiri, oh saya sudah melanggar ini. Kemudian nanti bagaimana kamu mau memperbaikinya. Nah itu adalah salah satu langkah restitusi yang nanti saya sampaikan. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya anak ketika melanggar kedisiplinan itu karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, jadi setiap manusia kan mempunyai kebutuhan ya. Nah, kalau di teori yang akan kita bahas ada 5 kebutuhan dasar. Ya, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah love atau cinta kasih diterima, yaitu keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Ya. Kemudian ada power, penguasaan, dia ingin mendapatkan kontrol, dia ingin mendapat prestasi, kompetisi atau pengaruh dari orang lain. Kemudian fun, kesenangan, dia ingin mendapatkan hiburan, kegembiraan, tertawa, belajar. Ada freedom, yaitu kebebasan, pengen bebas, ya. Berarti motif kemerdekaan, kemudian bertahan hidup, keselamatan, keamanan, kesehatan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang seringkali ketika anak melanggar itu pasti ada salah satu atau salah dua atau salah 3 kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, jadi setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda-beda pula. Nah, makanya kita guru itu juga perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat, karena mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Ada anak yang broken home, biasanya nyari perhatian bagaimana. Nah ini nanti kita akan coba. Nah, temukan kebutuhan dasar kita dengan cara mengisi kuesioner berikut. Nah, kita coba bareng-bareng aja. Nah ini kasus. Ada anak bilang, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Dia senang nyanyi tapi dipisui gurunya. Kebutuhan apa yang dia inginkan? Cinta, kesenangan, pemahaman, kebebasan, kesenangan ya. Yaitu punya kesenangan nyanyi, tapi dilarang. Kemudian ini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia cari-cari perhatian. Dan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi ini dia?
cinta, penerimaan. Nah, dia, wah aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Bosan ya, kebebasan. Jadi dia ingin bebas. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke. Dia mungkin mempertahankan dirinya, ya bertahan hidup. Jadi mempertahankan, tapi malah seakan-akan dipermalukan. Nah ini kebutuhan-kebutuhan anak yang kadang kita juga sok melewati ya, sehingga kita agak peduli. Masih caper-caper, ngomong sih. Ternyata dia membutuhkan kasih sayang ternyata. Nah, kemudian ini ada kasus ini dulu ya. Intinya begini, Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan. Jadi berarti Pak Basuki kepala sekolah baru ini berarti. Nah, kemudian ada ketika rapat ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Ya. Namun ada juga ada yang frontal, ya. Ada yang santai. Kemudian ada yang namanya Pak Malik ini. Pak Malik ini biasanya nek rapat itu cenderung diam, santai aja, nggak begitu frontal. Tapi pada Pak Zulfikar ini dia agak banyak bicara, agak kontra, ya. Agak kakek ngomong gitu ya. Menentang. Nah. Mendengar informasi ke Pak Hanafi temannya itu pengen tahu alasannya Pak Malik gini sih, biasanya nggak ngono deh. Kasusnya begini. Misalkan ini adalah jawaban Pak Malik pilihan. Kira-kira dari jawaban ini kebutuhan apa yang diinginkan Pak Malik misalkan. Yang pertama jawabannya Pak Malik iseng aja sih. Aku sebenarnya aku sama melihat konsep baru itu kebingungan kalau ditanya-tanya berapa kan. Ya iseng aja ingin senangnya kalau kepalanya digojoki gitu. Nanti kira-kira kebutuhan apa ini yang ingin didapatkan Pak Malik? Kan hanya kesenangan, cinta, kebebasan, bertahan hidup, penguasaan. Penguasaan ya, coba kesenangan. Jadi aku senang aja ya lihat, aku senang aja lihat kepala sekolah itu kan bingung gitu kan, caranya gitu. Nah yang kedua, jawabannya Pak Malik misalnya, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik. Jadi percaya, ya dia menerima cinta dan kasih sayang. Nah ini jawaban yang ketiga, misalnya jawaban Pak Malik ternyata saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatannya nggak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham kan isin. Oh iya. Kira-kira kebutuhannya apa? Penguasaan. Ya kan ingin tahu kan, jadi menguasai apa yang disampaikan tadi. Jadi banyak tanya. Nah ini yang menarik. Dari ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, ya. Bosan jadi mendengarkan. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya gitu-gitu aja. Jadi tidak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia. Ya, itu biasa. Jadi setiap orang punya kebutuhan dasarnya beda-beda. Jadi ini juga berlaku dengan murid kita. Orang yang ngomong, dari itu mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Orang yang turu, orang yang rumah akhir tapi hati sembuh. Mungkin ada kebutuhan murid yang tidak terpenuhi. Jadi kita juga harus bisa menuntun di bagian itu. Next. Nah, kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Satu dengan 5 posisi kontrol. Jadi guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Nanti kita di mana? Saat ini kan panjenengan nanti posisinya sedang di mana? Ada Pak Nisan, itu apa bulan?
sing tukang menghukum ya, menghukum. Terus filter penghukum, pembuat merasa bersalah. Nanti kita ini ada contoh-contohnya. Kemudian gaji ini pertemuan, jadi kayak kacanya. Yang keempat monitor, berarti pemantau. Yang kelima manajer. Nah, nanti kita posisinya sampai di mana? Nah, ini bedanya. Ada 5 posisi kontrol, ya. Nah, ini identitas gagal, ini identitas berhasil. Kenapa disebut gagal? Karena ketika anak menghadapi dengan penghukum dan membuat orang merasa bersalah, mental anak itu biasanya down. Itu. Nah, cirinya apa? Apakah kita ini di penghukum atau pembuat bersalah, teman, atau manajer? Cirinya, kalau penghukum, guru itu perbuatannya misalnya ini menggaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir-nyindir. Berarti wajarnya posisinya di penghukum. Kemudian guru akan sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasa mau gitu, tak nilai tak munggah deh, misalnya gitu. Nah hasilnya anak itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain, ya, atau berbohong, atau acuh malah seperti sang, tak butuh. Nah kaitannya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, maksudnya dunia berkualitas guru tidak lagi menjadi prioritas saya. Saya letakkan di luar dari diri saya. Saya tidak bisa peduli. Kemudian murid akan berkata, ya ini contohnya, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Marah-marah. Akhirnya acuh tidak peduli. Kemudian dampaknya pada murid, dia mengulangi kesalahan lagi. Ya. Jadi kalau kita mempunyai posisi kita sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya ini tipenya menceramai, mengatakan, ya cara menyampaikannya halus. Seharusnya ibu kecewa. Ya, gurunya katakan, kamu seharusnya kan sudah tahu. Ya. Ibu itu lelah sekali mengatakan ini. Ya. Apa kamu gak kasihan sama ibu? Ibu stres tapi anak itu, anak-anaknya kan menyembunyikan, menyangka berbohong, tidak mau terbuka. Ya, kan dia merasa bersalah. Apalagi nek sing putri-putri biasanya. Nah, mulai meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia peduli sama gurunya. Aku ngene kok guruku kok ini, wah. Tapi ada jawabannya. Guru misalnya maafkan saya dulu. Oke, Pak PP. Kemudian akhirnya murid akan merasa rendah diri, dia tidak pede. Gitu. Pemantau langsung. Kemudian ini tipe teman. Nah ini mungkin banyak sih kira-kira membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, kamu kan ini ya, kita berusaha akrab sama anak-anak. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat ibu pernah melakukan ini sama kamu dulu. Ya. Cara menyampaikannya santai saja. Ya. Kemudian akhirnya hasilnya anak ketergantungan. Ketergantungannya nek sama pak itu gelem, nek misalnya nek tak gelem. Aku akan ada kamu itu tok, ya misalnya. Nah ini yang menjadi kurang baiknya. Dan nanti nek lulus, ya, dia lulus dia akan berubah lagi. Karena dia tergantung sama guru yang akrab sama dia tadi. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dirinya, di dunia berkualitasnya. Nah, tapi jika murid berkecewa dengan yang dilakukan gurunya, dia kan, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata bodoh baik. Nah, dia kecewa seperti itu. Akhirnya dia lemah, tidak mandiri karena tergantung tadi. Ya. Jadi biasanya kayak gitu anak-anak. Nek kalau Pak Iki semangat, nek kalau Pak Iki males ya. Seperti itu. Nah, ini bagus, tapi kalau bisa kita maju lagi minimal ke pemantau. Nah, pemantau ini yang dalamnya biasanya menghitung atau mengukur. Misalnya, kamu sudah melakukan ini berapa kali, kamu sudah melakukan ini berapa kali. Dia punya catatan, kayak mandor gitu.
Jadi anak selalu dikoreksi tentang, oh iya saya mau koreksi dirinya. Si guru punya catatannya. Apa peraturannya kalau melanggar? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Anak diajak pikir. Ya. Tapi anak hanya hasilnya anak menyesuaikan diri. Oh iya peraturannya begini, konsekuensinya begini. Namun bila diawasi, kayak kalau mandor gitu kan, kayak diawasi. Nah, akhirnya murid yang meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Dia ketika ingin melakukan sesuatu, dia akan memperhatikan, oh guru Pak Iki kan kok punya peraturan ini, konsekuensinya ini, saya tahu semuanya. Kemudian akhirnya nanti akan dia berkata, ini contoh ya, berapa banyak bintang yang akan saya peroleh misalnya. Apa yang bisa saya dapatkan jika melakukan ini? Dia akan menagih. Atau misalkan berapa halaman yang harus saya tulis, menghitung. Dia kan juga akan menghitung. Aku tahu apa. Nanti kalau saya tidak melakukan, saya tidak ngapain, diapakan. Dia juga akan menghitung. Nah, akhirnya dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia hanya berkutat dengan sanksinya apa ya, dan seterusnya. Nah, posisi ideal adalah di manajer. Nah, yaitu biasanya situ guru ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi lebih tinggi dari yang teman. Pertanyaannya misalnya apa yang kita yakini, diajak berintrospeksi, yaitu seperti itu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jika murid mempunyai masalah, dia akan diajak untuk memperbaiki bersama. Mau sambil disambi dulu. Kemudian akhirnya hasilnya adalah menguatkan pribadi anak, ya, karena anak diajak untuk memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia kualitas, dan anak akan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan jika saya melakukan kesalahan. Kemudian dampaknya pada murid, dia akan bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yes. Kira-kira ini kita akan coba cek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi sebagai apa ini gurunya. Kalau guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, teman, membuat orang merasa bersalah. Ya, nanti yang kecewakan akan terjadi. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Namun kira-kira ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Lagi, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi di apa itu mengenai lah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi aja. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh jadi. Ya, ditegur terus, dilanjut terus. Nah ini kira-kira sudah dilakukan apa ya? Sudah pernah melakukan ini ya? Nah, posisi total Anda saat ini di mana? Nah saat ini jadi kan masih di penghukum kah? Atau suka melakukan membuat orang lain merasa bersalah? Atau di posisi teman? Ataukah sudah di pemantau? Atau di manajer? Nah, ada dua posisi kontrol yang membantu untuk memiliki motivasi instinktif, yaitu di monitor atau pemantau dan di manajer. Ya, monitor hanya patuh pada aturan, karena dia walaupun masih transaksional, ya kalau saya melakukan ini dapat apa, kalau saya melakukan ini dapat apa, tapi itu akan menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Kemudian manajer, karena ini memang kemudian diajak untuk mengevaluasi dirinya. Ya, jadi layaknya, ya, macamnya. Seharusnya guru di minimal di monitor. Lanjut ya. Oke. Nah ini kita akan
membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan ini nanti juga akan saya sambung dengan apakah penghargaan itu bagus atau tidak. Next. Nah, ini kira-kira kita diskusi bareng-bareng. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Dia suruh tulis saya tidak akan terlambat lagi. Ini apakah hukuman, konsekuensi atau konsekuensi? Itu dengan kira-kira ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu ini tidak mengenakan sepatu dari sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi dia nggak pakai sepatu hitam buat nyopot. Jadi sekalian dia nyeker. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensinya apa? Hukuman. Yang saya permisi ini. Ini hukuman, konsekuensi. Biasanya cara untuk menganalisisnya adalah ini relevan tidak? Relevan tidak dengan apa yang sedang dilakukan. Misalnya kalau olahraga, nah olahraga kan biasa lari, ya hukumannya ya misalkan dia pemanasan sendiri kan masih relevan. Misalkan kalau ini dia terlambat sekolah, tapi dia suruh lulus ini tidak ada relevansinya. Ya, biasanya yang membedakan itu. Nah konsekuensi, hukuman biasanya tidak terencana. Nah konsekuensi sudah direncanakan. Peraturannya ini, kalau nanti konsekuensinya ini. Nah hukuman biasanya langsung, oh iya, tak pakai ya. Nah ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah ada rencananya. Seterusnya marah, masalah juga kehilangan habis. Itu intinya baik ngomong. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa restitusi. Oke, sebelum ini saya ingin yang membahas tentang penghargaan tadi ya. Di awal pertanyaan tadi, apakah penghargaan itu bagus untuk mendisiplini anak? Ternyata dalam teorinya ini ada pengaruhnya. Ternyata pengaruhnya itu, kalau penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita dalam jangka waktu pendek. Penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi mungkin motivasinya menjadi motivasi eksternal, bukan karena dirinya sendiri. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan, karena acuannya menjadi apa yang saya dapatkan, bukan lagi niat untuk melakukan kebaikan. Nah kemudian penghargaan menjadi tidak efektif, ya. Hanya jika Anda mengenai maka Anda akan melakukan yang diinginkan. Dia tidak efektif kalau dia sudah bosan. Misalkan dapat, misalkan beng-beng tadi, dia bosan harus malesan. Nah, dan ini yang sebenarnya juga penghargaan merusak hubungan. Wah, ini saya mosok sih gitu kan. Nah karena apa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, ada yang merasa iri. Ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut, misalnya. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Di situ. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini ada plus mainnya. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Tak mungkin aku sangat
dunia ya. Sangat mungkin. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, jadi ada satu penelitian ini riset. Nah, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan karena motivasinya adalah uangnya, bukan ketelitiannya. Jadi cepet-cepetan tidak teliti, seperti itu. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kata tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen yang mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar, karena motivasinya sudah eksternal, seperti itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Ini pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang praktek di sebuah suatu kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini riset-riset yang sudah dilakukan. Kemudian penghargaan juga mementingkan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil. Jadi acuannya menjadi hadiahnya apa yang didapat. Kemudian ini penghargaan menghukum. Mengapa? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena sidik dia kecewa. Memberikan penghargaan dan hukum adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir ini adalah penghargaan itu merampas, sebenarnya merampas kebahagiaan diri. Ya, misalkan anak berhasil mendapatkan nilai 100, kemudian diberi hadiah. Itu kalau dalam teori ini itu merampas kebahagiaan dirinya sendiri, karena dia akhirnya mengacu pada hadiahnya, bukan kebahagiaan yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, ini tentang penghargaan. Ternyata ada tidak selalu baik memberikan penghargaan seperti itu. Tinggal sedikit. Kita akan mempelajari restitusi. Ini bahasa yang foto angel. Karena kecil akar sekali restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi ini sebenarnya cara menangani murid yang melanggar. Ya, cara menangani murid yang melanggar, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada opsi memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi, tindakan paling tinggi. Nah, restitusi adalah proses kolaboratif antara guru dan murid sebenarnya untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini teorinya dari Gaussen. Jadi memang ini adaptasi dari buku-buku luar yang saya lihat. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan.
Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, kita mencari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakternya, bukan tindakan yang sudah dilakukan. 8, restitusi fokus pada solusi, bukan kesalahan yang dilakukan saja, tapi solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Jadi bisa kembali ke kelompoknya, tidak dikucilkan. Poinnya di situ. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Dan segitiga ini tidak hierarkis, misalkan 1, 2, 3, tidak. Bisa langsung dari sini, bisa langsung dari sini. Nah, poin-poinnya hampir seperti ini. Misalkan saat menstabilkan identitas, ya, guru bisa mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi identitasnya, mentalnya distabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Validasi tindakan yang salah ini kita langsung ke sini aja. Ya, biar cepat. Menstabilkan adalah ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Bertukaran atau mungkin berdihukum, itu biasanya ada emosi itu bisa karuan biasanya. Nah, anak yang melanggar peraturan ini karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, ya, kegagalan mental berarti. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Ya, saat itulah kita harus menstabilkan identitasnya. Biasanya itu menstabilkan identitas. Nah, sebelum terjadi yang lebih buruk. Nah, bisa dengan guru mengucapkan ini contoh. Gak apa-apa, berbuat salah itu gak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok mengalami kesalahan seperti itu. Ya. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak mengutik-utik kesalahan yang dia lakukan. Kamu berat kalau merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu? Distabilkan identitasnya. Nanti ada prakteknya. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, ya, jadi kadang itu ambigunya itu, maksud tindakan yang salah itu divalidasi. Ternyata bukan kita mewajarkan kesalahan yang dilakukan, tapi setiap tindakan kita itu pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, validasi tindakan itu adalah untuk restitusi tidak menyarankan guru bicara kamu dalam melanggar aturan sikap yang baik, bukan itu. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya anak melakukan itu dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Poinnya di situ. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Langsung jangan begitu. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur, biasanya diulangi lagi. Mungkin tindakan guru dengan menvalidasi sikap yang tidak baik sepertinya ya bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, kalimat yang bisa digunakan adalah misalkan, padahal kamu itu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Divalidasi. Nanti dia akan menerangkan, aku gini loh Pak, aku gini Pak. Jadi kita akan tahu alasan dibalik itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalnya batu karang atau apa. Ya. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita tahu alasan-alasan dibalik anak melakukan itu. Nah, ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, ini berarti hubungannya dengan keyakinan kelas tadi.
Ya, kalau pendidikan kelas nanti sudah didebatkan, maka kita bisa menanyakannya, ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nanti anak akan mengevaluasi. Ya, oh iya Pak, saya keluarga kira-kira kelas saya ini. Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Anak di sini, apakah kamu ingin jadi orang sukses? Kita bisa percaya. Kebanyakan anak itu akan mereka menjawab ya. Ditanya gitu, kamu pengen sukses deh? Iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di tahap ini guru akan menggali. Namun nanti bisa melaksanakan penyakitan kelas kira-kira kamu nanti orangnya akan menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, dibangun motivasinya. Sehingga ketika selesai proses restitusi ini, anak mendapatkan suatu keyakinan baru. Saya harus menjadi lebih baik. Posisinya di situ. Oh, ini video praktek. Ini kemarin saya membuat video prakteknya. Konflik seperti ini.
Itu sedikit langkahnya. Jadi ini kalau sing salah sedikit yo bisa lama, tapi ini yang melakukan pelanggaran banyak orang ini sangat susah. Oke, next sedikit. Nah ini yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah bisa dilihat kalau hukuman sebenarnya peraturannya adalah kamu harus. Nah konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, karena sudah ada aturannya. Nah di restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Akhirnya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, sisi positifnya. Konsekuensi netral, kalau hukuman negatif. Demikian Bapak Ibu guru, terima kasih sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan monggo. Dan tidak cukup ya. Oke, nanti setelah ini misalnya ada yang masih bertanya-tanya, kita bisa diskusikan di luar forum ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Semoga kolaborasi ini tetap bisa bertahan dan mungkin nanti Bapak Ibu jika ada kegiatan apapun yang membutuhkan masukan, saya juga bersedia. Insyaallah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.